Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Kang kita takzimi Rama Yai Istiqlal, orang tua kita Rama Yai Fatur Rahman, Ketua PCM Kota Winangun Ustadz Novan, dan segenap jajaran, tidak lupa para sesepuh anggota pleno, Ketua Aisyah dan segenap jajarannya, semua ketua amal usaha PCM Muhammadiyah Kota Winangun, dan juga para ketua dari negeri tetangga, dari Ngambal, apalagi Poncowarno, ada lagi Prembun, dan seluruh karyawan-karyawati keluarga besar PCM Muhammadiyah Kota Winangun. Semoga hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedih datang ke pengajian insya Allah jadi bahagia. Yang meriang-meriang nanti pulang jadi sehat semua. Yang lagi punya hutang insya Allah kita doakan dang-dang lunas. Ini paling seru yang ini ya. Alhamdulillah. Jadi saya kangen, memang sudah lama nggak ke Kota Winangun ini. Alhamdulillah bisa sowan lagi ke Romaya Istiqlal, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan kita walaupun tidak ada nyamiannya, wong karang poso kabeh nggih. Semoga ini menjadi sebab kita semua nanti bisa dikumpulkan lagi oleh Allah di taman-taman surga Firdausil A'la bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kedua Ramadan. Jadi kemarin saya ulang tahun. Cuman nggak ada yang ngasih selamat, Pak. Ini kira-kira di hari kedua ini pada sedih apa tambah bahagia ini? Ya, dari wajahnya sih warna-warni ya. Ada yang senyumnya maksimal, ada yang rodok-rodok cemberut sidik gitu. Nah, coba kita sama-sama merasakan selama 2 hari ini menjalankan ibadah Ramadan, sudah terasa ada manis-manisnya belum? Kayak iklan mineral gitu. Maksudnya apa? Ibadah ini terasa berat apa ringan? Malam mau taraweh mau tahajud itu sudah mulai kerasa khusyuknya apa belum? Nah, kalau yang sudah alhamdulillah terus ditingkatkan. Kalau ada yang masih rasanya itu kok sengsara temen rong dino ngelih ngelaah. Nah, ini kemungkinan besar ada yang belum beres dengan hatinya. Karena ketika hati sudah sehat, bersih, itu ibadah rasanya itu sangat nikmat. Makanya ini sebenarnya persiapan kemarin sebelum Ramadan, tapi ini tidak apa-apa, sejenak mengingatkan sama-sama. Sama-sama siapkan hati karena perjalanan kita masih panjang. Masih ada 28 hari ke depan. Nah, agar ibadah ini terasa ringan, bangun malam gampang, baca Quran khusyuk, bahkan bisa meneteskan air mata.
Pertama-tama mari bersihkan hati dari gumpalan-gumpalan dosa. Makanya perbanyak membaca setiap saat. Jadi ada seorang datang kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Curhat, wahai guru kami Ibnu Mas'ud, saya pengen curhat dong. Nah, apa masalah sampean? Saya ini sudah berhari-hari cita-cita mah pengen tahajud. Sudah qailulah tidur siang. Sudah tidur malamnya diawalkan. Mungkin kalau sekarang ya sekaligus pasang alarm. Tapi kok selalu saja kesiangan. Nggak bisa bangun sepertiga malam. Maka Imam Hasan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Qayyadatka dzunubuka. Kamu terbelenggu oleh dosa-dosamu. Makanya nggak bisa bangun sholat tahajud. Maka ini berlaku juga pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita merasa berat sekali mau ibadah, itu yang perlu dicek pertama kali, apakah masih ada dosa yang kira-kira belum diampunkan, sehingga kita perlu memperbanyak membaca istighfar setiap saat. Ngapunten, istighfar itu ndak perlu nunggu dosa rumiyin. Ada malah nunggu ngamuk sih baru istighfar, Pak. Nek enggak ngamuk enggak pernah istighfar. Bahasan ngamuk astagfirullah riqah. Nah, nembe istighfar. Bukan itu yang kita inginkan. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, hati kita sudah bersih, kok yo masih angel mau ngibadah, itu kemungkinan yang kedua, kita masih punya sangkutan dengan orang lain. Mungkin pernah menyakiti tetangga, pernah nggak sengaja nyinggung sahabat kawan handai tulan. Makanya kenapa kok biasanya sebelum masuk Ramadan pada kirim WA, maaf lahir batin ya. Lo kan belum lebaran, kan nggak harus nunggu lebaran. Wong minta maaf itu kapan saja. Makanya dulu ada seorang namanya Makhul. Ini seorang ulama tabi'in, ahli tahajud, dan setiap datang waktu-waktu Senin Kemis gitu rajin puasa. Jadi qawam dan sawam, ahli tahajud dan ahli puasa. Dan yang luar biasa, setiap kali sholat malam itu tidak pernah kering dengan air mata, mesti nangis. Bapak Ibu pernah sholat sampai nangis? Pernah pas ditukani bojone. Nah, ini setiap malam sholat itu mesti nangis. Saking kangennya surga, takut neraka, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu siang Makhul ini di sebuah tempat yang ramai, mungkin di masjid begitu kira-kira. Di situ ada seorang jamaah yang istighfar sambil nangis. Astagfirullah. Sing ngantuk tangi. Istighfar sambil nangis. Orang-orang pada penasaran, ini kayaknya tobat nasuha ini. Lah Makhul di situ nggak banyak komen, cuman batin tok. Batin, namanya batin itu kedengaran nggak suaranya? Kedengaran kalau di sinetron Indosiar. Suara batin saling apa? Bersaut-sautan. Tapi ini cuman batin begini. Walah, wong istighfar nangis-nangis kok awan-awan. Tur pas rame-rame, nek tenanan kaitu bati kudune engko bengi lah. Kalau serius itu istighfarnya harusnya pas sendirian nanti malam. Nek ngene iki mestine tobat pencitraan. Nah, itu cuman dibatin oleh Makhul. Tapi lihat efeknya. Para kekasih Allah itu kalau melakukan satu kesalahan, padahal itu sebenarnya bukan dosa lah, wong cuman zon kan nggih, belum diucap, tapi langsung ditegur sama Allah. Apa yang kemudian dialami oleh Makhul itu?
Malam harinya itu beliau masih tahajudan, masih bangun malam. Cuman sejak malam itu tidak ada lagi air mata yang keluar. Sholatnya hanya gerakan badan, tidak ada kekhusyuan seperti malam-malam sebelumnya. Malam pertama kering, malam kedua kering, malam ketiga kering. Sampai sekitar 1 bulan tidak ada lagi dia menemukan air mata tumpah pada setiap rakaat sholatnya. Kemudian mulai dia menyendiri, evaluasi ini sebenarnya dosa apa yang menyebabkan Allah mengharamkan aku untuk merasakan nikmatnya menangis di setiap rakaat dan sujud-sujud sholat malam. Tiba-tiba ingatannya terbawa kepada 1 bulan yang lalu. Apa karena saya pernah berburuk sangka kepada orang yang menangis saat di masjid itu ya? Besoknya dia temui orang itu. Terus langsung minta maaf, saya pernah suudzon sama jenengan, tolong dimaafkan. Orang itu dengan mudah, sudah saya maafkan. Itu kan cuman suudzon, yang penting tidak diucapkan, tidak diviralkan. Saat mendapatkan jawaban sudah saya maafkan, itu sudah mulai jatuh bulir-bulir air mata. Cuman belum disadari oleh makhul pada saat itu. Ketika malamnya kembali seperti biasa dia sholat malam, baru mulai sholat Allahu Akbar, dadanya berdesir, sudah hampir nggak kuat nahan tangis. Ketika kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tangisannya bocor, air matanya menganak sungai, seperti sungai sudah ditetek sebulan, tiba-tiba teteknya dibuka, pure. Malam itulah kembali dia bisa merasakan nikmatnya menangis di hadapan Allah. Maka coba kita ini kira-kira saat melaksanakan ibadah sudah sampai ke level kekhusyuan atau belum? Kalau belum, coba kita perbaiki. Kecil yang belum balik, kalau meninggal itu langsung yang ngurusi di sana Nabi Ibrahim kalih ibunda Saroh. Jadi Nabi Ibrahim itu kemarin repot banget menjemput anak-anak yang meninggal di Gaza. Jadi kalau yang pernah punya larealit kok sudah duluan dipanggil Allah, jangan sedih karena dia sudah menunggu di surga bersama Nabi Ibrahim. Itu di sana. Nah, orang ini mati syahid, langsung masuk surga rohnya, tapi belum sepaket dengan jasadnya. Sementara temannya yang satu lagi diberikan oleh Allah usia lebih panjang 1 tahun. Terus meninggal di atas pembaringan setahun kemudian. Ini kalau bahasa radionya dulu itu telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal kadang kejut-kejut juga gitu. Tapi maksudnya matinya normal gitu di pembaringan. Oke, dua-duanya sudah wafat. Suatu malam ada sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Sayyiduna Tolhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Kata beliau, aku berada di depan pintu surga, diapit oleh 2 orang yang tadi diceritakan di depan, 2 orang besti tadi itu. Tiba-tiba keluarlah dari pintu surga itu 1 malaikat. Ini kira-kira resepsionisnya surga ini. Kira-kira kalau resepsionis surga good looking napa mboten kira-kira niki? Ganteng mboten? Jangankan resepsionis surga, resepsionis hotel nih nek mboten good looking mboten payu. Enggak cukup good looking, harus bisa senyum simetris 2 cm kanan kiri. Kalau cuman kanan tok ya ora payu sami mawon niku nggih. Ini
anak buahnya malaikat Ridwan. Keluar tiba-tiba justru kok yang dibawa pertama kali diajak masuk surga itu yang matinya di pembaringan, yang meninggalnya di atas tempat tidur karena sakit. Agak lama berselang keluar lagi ini malaikat penjaga surga ini, barulah yang mati syahid dibawa masuk. Tapi carry niku basa napa yo? Bahasa Inggris itu ya, carry. Jadi bahasa Jawa. Lho, iki ketinggal to. Wong Londo muni apa? Carry it, carry. Oh, ketinggal ke carry. Jadilah bahasa Jawa. Percaya ora apa-apa, ora percaya mboten dosa niki nggih. Kembali ke kisahnya. Orang yang matinya di pembaringan lalu dibawa masuk. Keluar lagi malaikat setelah beberapa saat, berhadapan kali ini dengan Tolhah. Malaikat bilang begini, "Hei Tolhah, belum saatnya kamu masuk sini. Pulang. Lah karena disuruh pulang, tiba-tiba Tolhah mak gerigah. Mak gerigah itu ndak ada bahasa Indonesianya. Wis pokoknya langsung, wah, ngimpi bae. Tapi mimpi ini besok paginya diceritakan kepada para sahabat. Jadilah mimpinya Tolhah trending topik di kota Madinah. Viral, diperbincangkan di mana-mana. Bahkan baginda Rasulullah pun sampai mendengar mimpinya Tolhah itu. Sahabat banyak yang heran, kenapa yo? Kok sing mati syahid malah carry yo? Sing matine mati biasa aja malah kok lebih dulu masuk surga. Nabi paham kondisi psikologis para sahabat, pada terheran-heran bingung, maka Nabi kemudian mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Bagian mana dari mimpi Tolhah yang kalian pada keheranan? Maka kemudian sahabat menjawab, itu ya Rasulullah, kenapa yang matinya mati syahid kok malah belakangan masuk surganya? Maka kemudian Nabi balik nanya, awalaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah dia itu usianya lebih panjang dari yang mati syahid 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Bukankah selama setahun itu dia bertemu Ramadan bersama kalian? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia siangnya puasa, malamnya beribadah menghidupkan malam-malam Ramadan? Leres Kanjeng Nabi, itu yang menyebabkan dia didahulukan masuk surganya. Dan sungguh jarak antara surga mereka berdua lebih jauh, lebih tinggi yang matinya di pembaringan tadi itu. Jarak surga mereka berdua lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Jarak langit dan bumi ini dalam riwayat dikatakan perjalanan 500.000 tahun. Jenengan kira-kira saged mboten terbang ke langit pertama? Allah ge arak numpak wae jeblok sik Apolone. Nah, surga itu ternyata luasnya Masya Allah. Sehingga memang Bapak Ibu ngapunten, kadang-kadang kita mikir gini, seprono seprene aku ngibadah, sholat ya kon poso, kok ganjarane ora tau ketara. Nate mboten mikir kaya niku. Lumni wong Islam ke ganjarane gede-gede, kok ket saiki rong pernah ketok. Lah teng mriki onten jawaban yang sangat indah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini biar kita semakin optimis. Imam Ibnu Athaillah nate ngendika ngeten niku teng kitab Al-Hikam nggih, Hikam Athaiyah. Innama ja'alad darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Allah itu menjadikan akhirat sebagai tempat untuk menyimpan pahala-pahala orang mukmin. Kenapa? Li'anna dunya la tasa'. Dunia ini enggak muat untuk menyimpan pahala jenengan semuanya.
Lah bagaimana mau disimpan di dunia? Salat subuh qobliyah, qobliyah subuh 2 rakaat. Kanjeng Nabi ngendikan apa? Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Padahal sing salat qobliyah subuh wau enjing piantun pinten. Lawang 1 orang aja buat pahala sholat subuhnya dunia ini nggak muat. Apalagi kalau jenengan semuanya sholat qobliyah subuh. Nggak cuman sekali, sudah setiap hari. Lagian pahala orang mukmin itu kan kekal, abadi. Sementara dunia ini akan rusak. Bagaimana sesuatu yang kekal disimpan di tempat yang akan rusak? Itulah kenapa kita hari ini belum bisa melihat pahala amal ibadah kita. Karena Allah tahu tempat yang paling layak, yang paling bisa untuk memuat itu adalah surga. Makanya orang mukmin ini kalau ganjarannya kok setitik saja dibocorkan, itu Google, Bill Gates, Elon Musk, siapa lagi, 9 naga, itu ketok melarat kabeh niku. Jenengan wong sing paling sugih sak ngalam donya. Cuman memang belum dibocorkan hari ini. Tapi harus yakin nggih. Jadi istiqomah mawon terus ling ibadah sebab ganjaran kita sudah disiapkan Allah. Cuman memang bukan di sini tempatnya, bukan. Ada tempat yang lebih luas, yang lebih indah, yang abadi. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu ada seorang artis pelawak, Pak. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang penting nek main film itu dia bagian yang lucu-lucu. Kok dilalah lewat itu di medsos, saya klik. Lah kok dia bilang begini, kalau sama temennya, bro, kalau kamu itu punya temenmu itu ngasih kamu 10 miliar. Apa yang bakal kamu lakukan sama dia? Wah, apapun yang dia minta, saya lakukan. Dia suruh saya mijeti setiap hari selama sebulan, saya lakukan. Disuruh ngepel rumahnya, saya lakukan. Pokoknya 10 miliar. Jenengan pripun Pak nek onten sing maringi to napa arta 10 miliar kira-kira terus dianya bilang kita wae 10 miliar tapi kita pijeti sebulan kersa mboten Pak kerja apa kur mijeti 10 miliar ra ono Ibu misalnya ada yang ngasih 10 miliar terus tolong Bu masakkan saya 2 bulan kersa mboten doyan duit kaya ini ki. Kersa mboten? Dikasih 10 miliar kon masaki 2 wulan. Mau ndak? Hah? Masak sop, soto, masakan biasa aja. Mau nggih? Mau lah. Wah saya aja mau. Dia bilang apapun yang dia minta, saya lakukan. Oke bro, gini. Kalau kamu dikasih 10 miliar tapi besok pagi nggak bangun, gimana? Yo, milih nggak bangun apa milih 10 miliar nggak bangun apa milih bangun tapi nggak dapat 10 miliar? Milih tetap bangun. Berarti secara value bangun pagi dalam kondisi sehat lebih mahal daripada uang 10 miliar. Loh kenapa kalau ada orang ngasih 10 miliar sama kita, kita rela melakukan apapun buat dia. Sementara kita dibangunkan Allah setiap pagi sehat, kadang-kadang disuruh ngibadah kok yo. Nah, nyambung napa mboten iki? Ngomong-ngomong tadi pagi pas bangun ada yang sudah berdoa apa lupa semua? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini baru sekarang bacanya apa tadi pagi udah?
Ya Allah, dikasih Allah hidup sehat bukan di hari biasa, di bulan Ramadan. Maka tidak ada kesyukuran yang lebih daripada kita memperbanyak lagi ketaatan. Jangan disia-siakan, betul ini kesempatan yang belum tentu tahun depan kita bisa dapatkan. Sinten sing jamin niki sik wutuh kabeh tahun ngajeng niki? Onten sing jamin? Nek onten kula tak pesen. Karena namanya usia tidak ada yang, tapi semoga nek mintanya semuanya panjang umur, sehat wal afiat insyaallah. Pun ini agar terasa betul kenikmatan kita masuk bulan Ramadan itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Semoga dengan ini nanti pahala kita bisa mengalahkan orang-orang yang mati syahid asalkan ling ibadah tenanan. Nah, pertanyaannya, apa amalan unggulan yang dilakukan di bulan Ramadan agar kita naik nanti apanya? Derajatnya, biar tinggi surganya. Pertama, ini biar kita nanti naik tingkat surganya VVIP. Jenengan nek nyuwun swarga kira-kira level VVIP napa kelas ekonomi? Kanjeng Nabi ngendika, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Kalau minta surga itu jangan tanggung-tanggung wong njaluk kok. Jenengan ngajukan proposal, kira-kira itu biaya minimalis apa yang maksimalis yang tertulis? Maksimalnya. Mintalah, kata Nabi, kalau minta surga sekalian firdaus. Firdaus niku VVIP. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti berada di bawah arasy Allah paling tinggi. Nah, kalaupun kok melorot-melorot sekedhik, lumayan dapat surga ma'wa, lumayan dapat surga darus salam. Tapi kalau minta apa? Firdaus. Nah, jangan ya Allah kula basement nggih mboten napa-napa. Lah, melorot sithik neraka. Ya walaupun mentok-mentoknya dapat surga yang basement yang paling rendah niku nggih pun lumayan jane. Nabi Musa pernah nanya kepada Allah, "Ya Allah, terangkan kepadaku surga yang paling rendah itu seperti apa luasnya?" Niki swarga sing paling cemen, sing paling rendah. Terus Allah memberitahu kepada Nabi Musa, nanti ada hambaku yang terakhir kali dientaskan dari neraka. Wes pokoknya nanti setelah ini nggak ada lagi yang dientaskan. Ini orang paling terakhir. Sudah ireng tunteng dedel duel pokok ini sampun. Wes diparut, digiling, diremet-remet wonten neraka. Diangkat, masukkan ke telaga kehidupan. Setelah itu tiba-tiba berubah menjadi cakep tampan seperti Nabi Adam alaihi salam. Ditanya, pengen surga ndak? Dia tengok kanan kiri depan belakang. Ya Allah, kok katose kaplingi sampun penuh. Kalau kamu mau aku buatkan surga baru yang luasnya itu seluas apa? Seluas bola bumi ini dan semisalnya. Berarti 5 kali bola bumi. Dia jawab, raditu ya Rob, nggih kula purun ya Allah nek koyok niku. Tiba-tiba Allah katakan, walaka asyru amsalihha, aku tambahkan 10 kali lipatnya lagi. Berarti Bapak Ibu, surga yang paling rendah, yang paling basement itu minimal 15 kali luasnya bumi. Le nyapu priwe yo? Jangan dipikirkan le nyapu, sebab surga itu enggak ada sampah, enggak ada bau yang enggak sedap, enggak ada toilet.
Loh, nggak enak, no, nggak ada toiletnya. Sebab kita mau makan apapun ndak butuh toilet. Makan durian, setrek, langsung cuman gini aja. Alhamdulillah, lapar lagi. Nah, kalau kita makan durian sekarung, kira-kira IGD, IGD sekarung. Yang berpribadi takwa. Maka latihan yang akan merusak pahala puasa itu diantaranya, dan ini akan menggagalkan proses pembangunan jiwa kita. Apa? Maka Nabi mengatakan begini, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau kalian sedang ada di hari berpuasa, maka jangan sekali-kali berkata kotor. Jangan sekali-kali yaskhab itu teriak-teriak ngajak ribut. Wa idza sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un shaimun innimru'un shaimun innimru'un shaimun. Kalau ada orang yang memang sengaja memancing emosi kita atau malah ngajak kita duel, katakan aku lagi puasa, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Kata Imam Nawawi, memang diucapkan dengan lisan, nggak cuman diem aja. Wani pura karo aku, sorry bro, lagi poso. Diucapkan begitu. Tapi jangan ditambah, nek serius engko bar buka. Wah, mboten nggih. Aku lagi puasa, ndak boleh. Itu ya. Ini melatih emosi. Makanya orang yang sukses puasanya, insya Allah nanti di bulan Syawal menjadi orang yang pribadinya paling lembut, paling sabar, tidak gampang emosi. Ini yang sok ngamuk-ngamuk, dengarkan baik-baik ya. Di bulan Ramadan tidak boleh ngamuk, apalagi ngamuk sama bojone. Ini luar biasa nih. Mboke gawe kena wedang ngelak. Tangan nak nggo apa? Ya Allah. Kira-kira nek di sauri kaya niku betah mboten, Pak? Betah mboten? Ah, ganti wae. Makanya indahnya keluarga baginda Nabi. Sampai orang-orang pada iri. Kenapa? Karena Rasulullah dan Ibunda Khadijah ahli dalam hal menahan dan mengendalikan emosi. Lah kalau rumah kok isine kurpadu, hai ngamuk meneh. Itulah rumah nuansa neraka. Sebab neraka itu isinya cuma apa? Teriakan, umpatan, itu di neraka. Tapi kalau rumah adem, ayem, mesam, mesem, itulah rumahku surgaku. Nah di bulan Ramadan mari kita jadikan rumah kita miniatur surga di dunia. Nggak ada kata-kata kasar, nggak ada ngamuk-ngamuan, yang ada lembut dan penuh kasih sayang. Sing biasa jewer anak, stop. Harus latihan itu. Walaupun kadang-kadang paling sebel niku nek menjelang buka, nggih mboten Bu? Wis terek-terek hidangan anak itu kok udah aduk. Itulah ujian kesabaran. Meh finish le poso nek ngamuk, dosane napa ganjarane ilang niki. Latihan, betul latihan, ditahan emosinya. Itu yang pertama, termasuk lesan juga begitu. Poso-poso nggelendengi tanggane, podo wae itu pahalanya habis. Napa meleh ngendengi ustate. Wah, ini tambah parah nanti. Baik Ustaz Wahid kecil misale ngeten. Wonten sing kaya niku njajal. Mbiyen ya nek rung kenal. Nah, ada kancil main di pasir, biarpun kecil banyak yang naksir. Itu menjaga lisan, menjaga emosi.
Saya nggak berbicara tentang masalah pembatal puasa karena di PCM tentu sudah punya apa pakem dari majelis tarjih itu sang diikuti. Ini tapi yang membatalkan pahala ini yang harus kita waspadai. Kata-kata yang tidak terkontrol, berkata-kata kotor, ini hindari betul selama kita puasa. Oh berarti nek pas Syawal boleh. Oh itu tanda kegagalan Ramadan. Ini kawah condro di muko, kita atur lesan tidak bicara kecuali yang baik. Termasuk ini ngapunten yang hari ini paling sulit dikendalikan dan ini akan menjadikan pahala kita remuk jujuk. Apa? Pandangan mata yang terlalu sering melihat haram. Nih bahaya sekali. Pandangan mata hari ini yang terlalu sulit untuk kita bisa kontrol kalau nggak sering merasakan muraqabatullah. Efeknya sangat fatal sekali. Jenengan pengen bisa sholat malam bangun jam 3, mustahil kalau sebelum tidur scroll lihat HP yang aurat, tapi itu aurat itu yakin jam 3 nggak akan bisa bangun wis. Kenapa? Qayyadat kadzunubuka, kamu terbelenggu oleh dosa-dosa, terutama dosa mata. Tapi memang ini ya perlu perjuangan. Zaman sekarang itu katanya menundukkan pandangan, nyata nih nunduk malah ndelok nopo. Makanya yang benar bukan menundukkan tapi menjaga pandangan. Bapak Ibu mau nggak rumah tangganya indah, harmonis, sakinah mawaddah warahmah? Mau nggih? Secantik apapun istri, seganteng apapun suami, kalau dua-duanya nggak bisa jaga ini, itu nanti cintanya berkarat, pesona kecantikannya memudar, dan aura ketampanannya akan hilang. Ini pernah terjadi soalnya dulu. Seorang suami datang kepada Imam Hasan Al-Basri, curhat dong. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kamu mau nanya apa? Begini guru kami Imam Hasan, saya ini dulu awal nikah sama istri saya. Istri saya itu yang paling cantik, paling menarik. Tapi setelah sekian tahun, kok rumput tetangga lebih hijau kelihatannya. Oh, wis mulai memudar apanya? Kecantikan istrinya. Mungkin bojomu kui bernikah sama kamu jarang kamu belikan make up, skincare. Dijawab sama suami ini, mboten. Istri saya itu kalau masalah dandan dia ahlinya. Mulai Viva and Hand Body Lotion, apalagi Skintific, MS Glow, Fair and Lovely, lengkap sudah itu di depan meja riasnya, lengkap. Oh berarti udah bener kalau gitu istrimu. Oh mungkin istrimu itu setelah melahirkan anak-anakmu, dulu dia langsing koyok gitar Italia, sekarang gembrot koyok beduk Purworejo. Mboten niku nggih mboten, wong istri saya itu rajin senam aerobik. Jadi semuanya terawat. Oh nek ngono berarti sing salah bukan bojomu. Nek ngono iki berarti ngapunten, sing salah kuwi matamu. Serius niki sinaosa kalih geweh-geweh tapi niki serius nggih. Ini karena matamu terlalu sering melihat yang haram. Dan kaidahnya begini, siapa yang terlalu sering melihat yang haram akan dicabut dari hatinya keindahan, kenikmatan saat melihat kepada yang halal. Niku rumus niku. Makanya ngapunten banyak artis suaminya ganteng, istrinya cantik,
sebulan paling suwe, setahun kok do pisah. Kenapa? Ya karena tadi itu suka melihat yang haram. Akhirnya melihat istrinya kok koyok sundel growong yuk. Itu dosa yang didahulukan di dunia dengan cara dicabut kenikmatan saat melihat yang halal. Maka di bulan Ramadan ini monggo sareng-sareng kita kendalikan mata. Lebih sering melihat ke mushaf Al-Quran daripada YouTube dan Instagram. Ya boleh lihat YouTube, cuman memang tantangan tersendiri Pak. Pengennya mah melihat ceramah Ustadz Muhammad Wahid Ramadan LCMA. Klik, tapi ujug-ujug sing metu Shopee. Kelek meneh jajal niku. Aurat mboten, segera skip ngeten, ampun malah wow, mumpung gratis 12. Itulah yang menjadikan jiwa ini jadi kotor, hati berkarat, kehilangan kenikmatan saat ibadah. Makanya di awal tadi saya nanya kan, gimana perasaan kita ibadah 2 hari ini, berat apa ringan? Nek yang sudah ringan, alhamdulillah. Kalau yang masih berat, berarti banyak istighfar, minta maaf sama sanak handetolan, dan jaga organ-organ kita dari dosa, lisan dan mata. Ini yang paling sering tidak sadar kita. Dari inilah dosa itu masuk terinstal di dalam jiwa. Nggih. Kok jadi sepi kayak ini sih? Gedang klothok, gedang goreng. Pun ngantuk napa dereng? Jam berapa ini? Ngatos jam pinten? 7:30 nggih. Pun rampungan ini nggih. Alhamdulillah. Ada tanya jawab? Terakhirlah 5 menit nggih. Ini wasiat. Bulan Ramadan itu Allah ngendika, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa tapi dihimpit ayat tentang puasa. Apa kira-kira pelajarannya? Di saat kita berpuasa di tengah bulan Ramadan, perbanyak berdoa. Bapak Ibu punya cita-cita setahun ke depan pengen apa? Punya ndak? Tolong itu ditulis. Jangan kur dipikir dok nanti lupa, ditulis. Setiap malam, apalagi nanti kalau sudah mendekati malam-malam akhir, itu dibaca saat sujud. Ya bukan pas sujud sambil baca ya. Selesai sholat dibaca, ya Allah meniko proposal kulo tahun niki ya Allah. Ampun dijereng, silahkan ya Allah diwaos piyambak. Loh itu nggak beradab nggih. Ada yang mau dapat pasangan, ada yang mau pengen momongan, ada yang pengen mandiri ekonominya, ada yang mau bla 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 bla. Ditulis. Nanti pas malam-malam terakhir itu diajukan proposalnya. Karena kok ngepasi malam Lailatul Qadar, Allah ngendika napa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir untuk setahun yang akan datang. Istilahnya itu ketok palunya itu malam itu. Mulai sekarang doanya diajukan. Pas ketok palu, tok. Nek bahasanya pengadilan ya. Ketika Allah nanti putuskan takdir kita, proposal kita nanti itu masuk di sana. Harus yakin doanya, jangan kalah sama iblis. Iblis itu makhluk yang paling terkutuk, terhina, terusir dari surga. Tapi ketika doa, yakin betul Allah bakal mengijabah doanya.
Wonten surat Al-Hijr nggih niku Allah ngendika, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hei iblis, keluar kamu dari surga. Kamu ini makhluk terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Kamu dapat laknat dariku sampai nanti hari pembalasan. Ada di antara kita yang disepatani 3 3 in 1 kayak begitu. Iblis diusir, dikutuk, dia apa lagi? Dikeluarkan dari surga, dikutuk, dilaknat. Tiba-tiba iblis mengajukan satu proposal kepada Allah dengan penuh keyakinan. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, please, aku mohon panjangkan umurku. Jangan kau matikan aku kecuali sudah nanti datangnya kiamat. Dikabul apa enggak? Allah langsung jawab, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Oke, please, aku panjangkan usiamu, kamu tidak akan mati sampai nanti datangnya hari kiamat yang sudah aku tentukan. Makanya iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari ini boten mudar-mudar, orang mati-mati, karena janji Allah dia akan langgeng, akan matinya nanti di hari kiamat. Iblis loh, iblis sehina itu, tapi ketika doa yakin kepada Allah. Lah kita Masya Allah dipilih jadi umat Kanjeng Nabi, dimuliakan dengan iman. Kadang-kadang pas doa kalah optimisnya sama iblis. Maka jangan sampai kita pas berdoa di hati ada rasa pesimis. Yakin, karena Allah sampun janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat sekali, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, akan aku kabulkan permintaan para peminta. Kapan tapi? Idza da'an, kalau dia mau meminta kepadaku. Jenengan punya hajat apa ini setahun yang akan datang? Tulis. Ada yang pengen sehat, ada yang pengen rumah tangganya bahagia, ada yang pengen anaknya diterima kuliah favorit, ada yang pengen apapun. Minta kepada Allah dengan penuh keyakinan, karena kita di bulan syahrud du'a, bulan di mana doa-doa mendapatkan pengabulan dari Allah. Jelas nggih? Ini Bapak Ibu semuanya barangkali untuk menguatkan kita menempuh perjalanan ibadah selama Ramadan. Semoga bisa menjadi modal menguatkan dan semua kita bisa istiqomah, keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Keluar dari bulan Ramadan semuanya sudah tertulis terbebas dari api neraka. Pun sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, monggo kalau ada. Kami persilakan kepada hadirin yang ingin bertanya. Raono ya rapopo. Monggo yang mau bertanya. Kayaknya malu kayaknya Mbak Nggih. Pun kalau nggak ada. Semoga yang sudah disampaikan semuanya bisa dicerna, dipahami, lebih penting lagi bisa diamalkan insya Allah. Doa. Nggih. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah memohon kebaikan dunia akhirat. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lakal hamdu ala ni'matil Islam
Lakal hamdu ala ni'matil iman, lakal hamdu ala ni'matil Qur'an, lakal hamdu ala ni'mati syahri Ramadan. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat iman, segala puji bagimu atas nikmat Islam, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Quran, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ghafiral dhunub, ya qabilat taub, ya satiral uyub. Allahumma ghfir lana dhunubana, saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, Zat yang maha mengampunkan dosa, yang maha menutup aib hambanya, yang maha menerima tobat kami semua. Ampunkan ya Allah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tutup segala aib kami di dunia, jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Sempurnakan ampunanmu ya Allah kelak di akhirat. Jangan Engkau hinakan kami di padang mahsyar karena banyaknya dosa yang kami lakukan. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang dan berkah, kemudahan dalam segala urusan, usia yang panjang dalam ketaatan. Jadikan keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kami ya Allah, bimbing semuanya menjadi soleh dan solehah. Ya Allah, berikan kami taufik kemudahan memperbaiki ibadah kami di bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Masukkan kami ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang bertakwa. Golongkan kami ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang terbebas dari api neraka. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentausa, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hindarkan dari segala macam musibah, malapetaka, wabah penyakit, segala macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, siapapun yang menghendaki kami kebaikan, agama kami, negeri kami, sampaikan ia kepada cita-citanya. Siapapun yang menginginkan untuk kami, agama kami, negeri kami, keburukan, gagalkan semua rencana jahatnya, kembalikan makarnya kepada dirinya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Makaten ingkang saged kawula aturaken kelintah-kelintunipun nyuwun agunging pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.